Bismillah. Jam 8 ya. Enggak, bentar lagi lah. 5 menit lagi lah kurang lebih. Ini mulai. Enggak lama, cuman 5 menit paling. 10 menit tuh paling lama udah. 5 menit atau 10 menit tuh udah paling lama banget tuh. Cuman singkat untuk konten untuk di-share di YouTube. Karena tugas. Kawan-kawan yang mau menyediakan pertanyaan nanti ya, tapi boleh tulis aja nggak apa-apa, atau simpan dulu nanti di akhir sesi kalau ada waktu kita itu tanya jawab. Oke, nanti kalau di akhir sesi tanya jawabnya. Jadi kita nggak kayak orang kajian yang resmi gitu ya, apa, santai-santai aja. Kata dosen Ana itu apa, itu, be yourself gitu, jadilah dirimu sendiri. Bentar lagi kita mulai, insyaallah. Buat kawan-kawan yang mau tahu, Ana baca kitabnya ini ya, kitabnya cuman PDF, dalam bentuk PDF. 3 menit lagi Ana mulai kajiannya. Jadi stand by in here. Tetap di sini. Salah. Nggak mau tanya-tanya, mungkin Ana jelasin tuh. Yang mau tanya-tanya nanti langsung di bawah ya. Tanya yang sesuai materi aja. Nanti kalau ada kesempatan, baru yang nggak sesuai materi pun nanti insya Allah dijawab. Ini insya Allah ya, 2 menit lagi Ana mulai. Soalnya kemarin janjinya jam 8, cuman Ana karena mau pergi, jadi jam 7.50 kita mulai insya Allah. Oke. Jangan tuh 2 menit lagi, 1 menit setengah lagi Ana mulai. Ini kita nyantai-nyantai aja ya, jangan kayak kajian yang resmi gitu, enggak. Cuman karena kenapa Ana pakai peci, kenapa pakai baju agak rapi, soalnya kan ini ilmu ya, ilmu agama, jadi kita harus punya ihtiram, punya penghormatan sama ilmu gitu. Jadi walaupun kita santai tapi kita tetap beradab, tetap apa namanya, selayaknya lah gitu. 1 menit lagi, 1 menit lagi Ana mulai. Buat kawan-kawan dari sekarang ya, Ana kasih tahu yang mau nyediain pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kenapa Ana banyak yang DM gak Ana bales? Soalnya kalau di DM itu manfaatnya cuma untuk ente orang. Kalau lewat story itu nanti orang lain bisa denger juga. Ente yang bertanya juga bagian pahalanya juga dapat. Nah gitu. Setengah menit lagi. Bismillah. Oke, mulai ya. Siap. Coba deh komen siap gitu di bawah. Komen siap di bawah. Kita mulai nih. Oke. Masalah nikah siap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah,
pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita jalan yang terang menderang dari yang zaman jahiliyah. Sekarang kita zaman yang indah, zaman yang kita bisa mengenal Allah, zaman yang kita bisa mengenal agama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ana mau ngasih tahu ini live streaming kajian anjuran menikah dan sifat-sifat perempuan yang dianjurkan oleh agama untuk didapatkan. Dan Ana di sini mengambil pembahasannya itu di kitab Fawaidul Mukhtarah karangan guru kami Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini kitabnya. Cuman dalam bentuk PDF karena sekarang kan zaman teknologi kan, biar enak ya pakai PDF aja, nggak repot dibawa kemana-mana. Dan jangan nanya Habib udah nikah belum nikah nah. Tapi ngapa membahas ini biar kita tahu dulu ilmunya. Nanti pas nikah kita udah siap, udah punya ilmunya, udah punya bahannya. Jadi sehingga rumah tangga itu jadi rumah tangga yang baik, yang sakinah, yang penuh kasih sayang. Oke. Anjuran menikah. Anjuran menikah itu adalah anjurannya para nabi dan anjuran agama Islam. Jadi menikah itu adalah sesuatu yang lumrah yang dimiliki oleh setiap manusia, dan itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu dikatakan yanbaghil isra' fi arba'ati asya'. Kita itu dianjurkan untuk bersegera di dalam 4 hal. Ya. Kita itu dianjurkan untuk bersegera menyegerakan 4 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama kita dianjurkan untuk menyegerakan al-mayyit idza mata. Yanbaghi idza jara alaihi al-amr an yubadiru bitajhizihi idza tahaqqaqa mautuh. Yang pertama itu kita dianjurkan untuk bersegera mengurusi mayit. Seandainya sudah dipastikan oleh orang yang memiliki kapabilitas, dokter misalnya, bahwa ini orang sudah meninggal, maka kita dianjurkan oleh agama untuk segera mengurusinya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Itu hal yang pertama. Yang kedua yang kita dianjurkan untuk bersegera untuk menunaikannya, yaitu wal bintu idza jaa khatibuha zawwajaha. Yang kedua adalah seorang anak perempuan, jika datang orang melamarnya dan dia sudah memasuki umur yang balighah, umur yang sudah pas untuk menikah, maka sebagai orang tua itu harus bersegera menikahkan putrinya, menikahkan anak perempuannya. Itu yang kedua. Dan itu yang akan kita bahas. Jadi ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW bahwa anak perempuan yang sudah memasuki masa layak untuk menikah, jika datang orang yang mengkhitbah dia, melamar dia, maka sebagai orang tua harus bersegera untuk menikahkannya. Dan jika tidak ada, sampai waktu yang sudah cukup dua, orang tua disunnahkan untuk mencarikan laki-laki untuk dinikahkan untuk anaknya. Seperti itu. Kemudian ada faedah yang datang dari seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seorang wali, seorang ulama. Suatu hari ada seorang laki-laki yang masih bujangan datang bertamu ke rumah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyambut tamu beliau yang seorang bujang ini. Beliau mengatakan, ahlan wa sahlan bi khairin nas. Selamat datang, kata Habib Abdullah, wahai laki-laki yang baik, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian tidak lama kemudian pulang, selesai bertamu pulang ini laki-laki. Beberapa minggu kemudian ini laki-laki menikah. Setelah menikah, pergi lagi ke rumah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bertamu lagi ke rumah Habib Abdullah Al-Haddad dan dia sudah menikah. Kemudian datang ke rumah Habib Abdullah Al-Haddad, kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ahlan wa sahlan bikamalin nas. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan,
selamat datang wahai lelaki yang sudah sempurna, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian ni orang setelah bertamu pulang lagi. Selang beberapa minggu setelah menikah, ternyata laki-laki ini bercerai dia dengan istrinya. Bercerai, kemudian dia tidak lama datang lagi ke rumah Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang ulama. Beliau datang, kemudian dia dalam keadaan sudah bercerai, disambut lagi sama Al-Haddad, ahlan wa sahlan bisyarrin nas. Selamat datang wahai manusia yang jelek. Jadi Al-Haddad mengajarkan waktu orang lagi bujang datang bertamu ke rumah beliau, beliau menganggap ini adalah orang yang baik. Ahlan wa sahlan bi khairin nas. Selamat datang wahai laki-laki yang baik. Waktu sudah menikah, bertamu, disambut, tapi sambutannya beda. Ahlan wa sahlan bi kamalin nas. Selamat datang wahai manusia yang sempurna, kata Abdullah bin Al-Haddad. Setelah menikah, bercerai, kemudian Abdullah bin Al-Haddad juga mengatakan ahlan wa sahlan bi syarrin nas. Selamat datang wahai manusia yang jelek, kata Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Itu jadi faedahnya itu, menikah itu adalah menyempurnakan agama kita. Kemudian hisn adalah benteng daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya kita bahas biar nggak lama-lama ya. Kita bahas tentang sifatul mar'ah al-matlubah. Sifat perempuan yang dicari-cari. Sifat perempuan yang diidaman-idamankan. Yang dianjurkan oleh agama untuk kita cari nih perempuan kayak gini. Seperti apa? Kenapa sih kita harus cari perempuan yang baik? Bagi laki-laki nih ya. Bagi perempuan, kenapa engkau harus baik? Kenapa kalian sebagai perempuan harus baik? Harus benar, harus berilmu, harus taat sama Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab Yaqutun Nafis, al-mar'atu hiyal madrasatul ula lit-tifl. Bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anak. Anak kita itu sekolah tinggi-tinggi sampai kuliah, itu semua tuh udah setelahnya. Awalnya siapa yang menjadi sekolah pertama? Adalah seorang ibu. Jadi kalau ibu itu pandai mendidik anaknya sehingga dia menjadi sekolah pertama yang baik bagi anaknya, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang baik. Dan jika ibu ini yang dia adalah sekolah utama bagi anaknya, tapi dia tidak bisa mengajar dengan baik, mendidik dengan baik, anak ini akan tumbuh dalam keadaan yang tidak baik. Maka dari itu, kita sebagai laki-laki harus cari perempuan yang baik, yang bisa menjadi sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat, yang bisa membanggakan orang tuanya. Buat yang perempuan, kalian harus menjadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang berkualitas, sehingga menjadi sekolah yang baik buat anak-anak kalian nanti. Karena kalian pasti juga nggak mau anak-anak kalian nanti menjadi anak-anak yang nggak baik, gitu. Kemudian dikatakan di sini seseorang itu diberi pilihan sama Allah, tunggu dulu. Karena Ali radhiyallahu ta'ala yaqul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami daripada Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Itu beliau mengatakan ada sifat-sifat yang buruk bagi laki-laki tetapi baik bagi perempuan. Ada beberapa sifat yang kalau sifat ini ada pada laki-laki, maka sifat ini jelek. Tapi kalau sifat ini ada bagi perempuan, maka sifat ini baik. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-bukhul. Al-bukhul itu adalah pelit. Laki-laki pelit gak baik, jelek gitu. Tapi kalau perempuan pelit, baik itu. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Penjelasannya gimana nanti ana jelasin ya. Yang kedua, wazahwu. Yang kedua adalah az-zahwu. Apa az-zahwu? Az-zahwu itu adalah orang yang marah-marah. Laki-laki marah-marah enggak baik. Tapi kalau perempuan marah-marah bagus tuh. Gitu. Yang ketiga, wal jaban. Jaban itu penakut. Laki-laki penakut ya nggak baik dong, nggak bagus laki-laki penakut. Tapi kalau perempuan penakut bagus.
Nah, itu ada 3 sifat. Yang 3 sifat ini buruk bagi laki-laki tetapi baik bagi perempuan. Yang pertama itu adalah al-bukhul, yaitu pelit. Yang kedua az-zahwu, yaitu marah-marah, pemarah, emosian. Yang ketiga adalah al-jabn, penakut. Penjelasannya gimana? Sekarang penjelasan yang pertama tentang pelit. Jika seorang kenapa perempuan itu bagus memiliki sifat yang pelit? Karena katanya fa innal mar'ata idza kanat bakhila hafizat malaha wa mala zawjiha. Karena perempuan itu kalau dia memiliki sifat pelit, jadi jangan diartikan pelit artinya enggak mau sedekah sama sekali, enggak bagus gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya pelit, kalau ini perempuan memiliki sifat pelit, menjadi istri seorang laki-laki, maka dia akan pelit, akan menjaga uangnya dan akan menjaga uang suaminya. Sehingga dia itu tidak mudah foya-foya. Kadang-kadang orang terlalu royal, cewek itu akhirnya jalan-jalan ke pasar, ke mall, 1 hari 1 juta habis. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh agama. Makanya dianjurkan perempuan memiliki sedikit sifat bakhil, sehingga dia itu bisa menjaga uang suaminya dan uang dia. Sehingga uang tersebut disalurkan kepada benda-benda yang benar, secukupnya. Bukan untuk foya-foya. Begitu maksudnya. Bukan bakhil, yaitu pelit, yaitu artinya semua orang gak dikasih, gak mau sedekah, gak mau infak. Bukan gitu maksudnya. Bakhil, pelit yang dimaksud, yang menjadi sifat yang baik bagi perempuan adalah maksudnya sehingga dia bisa menjaga uangnya, sehingga dia bisa menjaga uang suaminya dan uang dia, sehingga dia tidak foya-foya. Uangnya bisa ditabung dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itu yang pertama. Sifat perempuan yang kedua, yang baik bagi perempuan tapi tidak baik bagi laki-laki adalah az-zahwu, marah-marah. Nah, ini marah-marah yang dimaksud juga ada penjelasannya. Bukan marah-marah dalam arti kita marah-marah sama orang. Orang gak ada salah kita marah-marah. Bukan seperti itu. Atau suaminya gak ada salah marah-marah. Ada masalah dikit marah-marah. Orang gak senyum dikit dia lihat marah-marah. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau laki-laki marah-marah gak baik. Tapi kalau perempuan marah-marah baik. Tapi marah-marah yang seperti apa? Dijelaskan di dalam kitab, marah-marah yang baik itu adalah wa idza kanat muzahwatu istankafat an takallama kullu ahadin bi kalamin layyin murid. Yaitu perempuan kalau mempunyai sifat yang marah-marah itu, yang agak jutek gitu, maka dia tidak mau, dia enggak mau tuh ngomong sama laki-laki yang enggak dia kenal tuh dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang merayu gitu, enggak mau dia. Seperti itu maksudnya. Jadi sehingga kalau kita mencari istri yang juga punya sifat marah-marah, tapi istri yang punya sifat marah-marah yang berilmu. Kalau punya sifat marah-marah tapi nggak berilmu, akhirnya kita dimarahin tuh tiap hari tuh suaminya, kasihan juga. Tapi kalau istri kita punya sifat marah-marah tapi berilmu, maksudnya marah-marah itu seperti apa? Marah-marah ketika lihat orang-orang itu mendekati dia marah, nggak mau ngajak orang yang tidak dikenal ngomong. Gak mau ngomong dengan perkataan yang lembut, ngomongnya agak-agak jutek gitu. Nah, itu perempuan yang bagus, sehingga dia bisa menjaga dirinya, sehingga waktu suaminya gak ada, dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga kan itu sifat yang baik bagi perempuan, yaitu marah-marah, tapi marah-marah yang terdidik, yang dianjurkan oleh agama. Yang ketiga, sifat yang baik bagi perempuan tetapi tidak baik bagi laki-laki adalah penakut. Laki-laki nggak baik penakut. Laki-laki harus pemberani. Tapi perempuan memiliki sifat penakut bagus. Tetapi penakut yang bagaimana? Bukan penakut yang dimaksud adalah penakut yang akhirnya takut ke WC mau ditemenin, kemana-mana mau ditemenin, nggak seperti itu. Yang dimaksud adalah penakut yang dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang perempuan itu adalah, kata di dalam kitab dikatakan, idza kanatil jabana farigat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha wattaqat mawadi'at tuhmah khifatan min zawjiha. Maka dia akan takut keluar rumah karena dia penakut. Bagus tuh istri penakut. Sehingga dia enggak berani keluar rumah tanpa suaminya, enggak berani. Kecuali dia dengan suaminya. Bagus tuh. Kadang-kadang istri-istri sekarang keluar rumah malahan bukan ke tempat yang dibutuhkan, ke tempat yang tidak dibutuhkan. Waliyazubillah, kita enggak mau seperti itu. Dimaksudkan di dalam sini yaitu penakut agar si istri ini takut untuk keluar sendirian, mau ditemenin oleh suami,
sehingga dia tidak mudah dirayu oleh laki-laki lain karena ada suami yang menemani. Itu yang dimaksud penakut yang baik bagi seorang perempuan gitu. Sehingga kalau perempuan itu memiliki sifat-sifat ini, yaitu pertama sifat yang pelit, sehingga dia uangnya terjaga, nggak suka foya-foya, sebutuhnya. Satu, dia bisa hemat. Kedua, dia tidak boros. Kedua, dia tidak mubazir. Kenapa? Karena fa'innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir yaitu beli sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu ikhwana syayatin, kata di dalam dikatakan adalah saudaranya syaitan. Nah, enggak baik. Maksudnya bakhil, pelit itu seorang perempuan sehingga dia bisa menjaga uangnya, menjaga uang suaminya sehingga tidak foya-foya. Yang kedua tadi adalah az-zahwu, yaitu marah-marah. Maksudnya marah-marah sehingga dia kalau diomongin lembut-lembut oleh orang lain, marah dia. Ngapain ngomong lembut-lembut sama saya? Saya bukan siapa kamu, kita bukan mahram. Nah, gitu. Atau dia nggak mau tuh, malahan ngajak cowok yang bukan mahram ngomong lembut-lembut gitu, nggak mau dia. Nah, itu bagus tuh perempuan kayak gitu. Yang ketiga adalah al-jaban, penakut, sehingga perempuan itu kalau penakut nggak mau keluar rumah sendirian, harus ditemanin sehingga hubungannya semakin romantis, hubungannya semakin baik, saling bersama sehingga semakin lekat, semakin lengket, sehingga nanti berjalannya rumah tangga itu dengan baik gitu. Itu perempuan-perempuan yang dianjurkan mempunyai sifat itu. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung tulis di bawah ya. Jadi sambil kajian nanti kalau ada pertanyaan yang itu boleh langsung, insya Allah langsung dijawab. Paham ya kawan-kawan ya? Kalau nggak paham boleh itu ditanyain. Karena ana buat kajian ini harapannya antum-antum paham gitu. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian cari yang cerdas. Perempuan itu cari yang cerdas. Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama besar, beliau diberi pilihan 2 orang. Yang satunya masih perawan, yang satunya udah janda. Apa yang ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal? Man a'galahuma. Siapa di antara kedua ini? Siapa yang di antara kedua ini yang lebih cerdas? Padahal ini perawan, ini janda. Ditanya, siapa yang paling cerdas? Kata orang-orang menjawab, yang paling cerdas itu yang janda, wahai Imam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ana nikah sama yang janda aja. Beliau milih yang cerdas. Kenapa? Kalau cerdas dia paham. Akhirnya enggak mudah marah-marah. Akhirnya rumah tangga itu mudah mencari solusi dan lain sebagainya. Dan hukum menikah itu pada dasarnya hukum asalnya itu adalah sunnah. Kalau ada orang nggak menikah gimana? Nggak apa-apa, nggak berdosa karena cuma sunnah. Kalau orang menikah maka dia dapat pahala sunnah. Akan tetapi nikah itu menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika ini orang sampai ke usia yang baligh dan dia itu bakal terjerumus ke dalam zina. Dia kalau nggak menikah dia bakalan zina nih, dan itu kayak menggebu-gebu gitu. Maka itu dia wajib menikah pada saat itu. Jadi hukum asalnya menikah itu adalah sunnah. Ada beberapa ulama yang tidak menikah, seperti Imam An-Nawawi, beliau tidak menikah. Beliau meninggal umur 40 tahun. Kenapa beliau tidak menikah waktu itu? Kata beliau, karena beliau sibuk untuk mengurusi umat, beliau sibuk untuk mengarang kitab-kitab sehingga tidak sempat untuk menikah. Tapi kebanyakan ulama semuanya menikah. Para nabi-nabi semuanya menikah. Jadi menikah itu adalah sunnahnya para nabi-nabi. Para nabi-nabi semuanya menikah. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam tidak menikah. Tidak. Dikatakan di dalam kitab, Nabi Isa nanti waktu sebelum hari kiamat akan turun dari langit ke muka bumi. Kemudian beliau akan menikah nanti. Waktu beliau turun ke bumi kedua kalinya nanti. Jadi sebelum kiamat itu Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Nah, pada saat itu beliau akan menikah. Sehingga lengkaplah semua para nabi menikah semuanya. Jadi kesunahan menikah adalah kesunahan para nabi-nabi, kesunahan para wali-wali, kesunahan para ulama-ulama
yang Masya Allah, yang hebat-hebat. Ada cerita tentang Fatimah Az-Zahra sedikit ya, buat biar contoh istri yang Masya Allah. Ini Fatimah Az-Zahra ini seorang anak Nabi. Udah berapa menit sih Ana? 20 menit, 5 menit lagi dah. Ini Fatimah Az-Zahra ini anak Nabi dan luar biasa, seorang wanita yang luar biasa, dijamin masuk surga. Bahkan kalau nanti antum-antum yang perempuan masuk surga, pasti yang mimpin adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka dari itu sebelum ana tutup, kenali ya Fatimah Az-Zahra. Nanti insya Allah dalam waktu khusus kita akan bahas tentang perempuan-perempuan hebat di dalam Islam. Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi, kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istrinya Nabi Muhammad yang setia menemani, kemudian Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad juga yang dia adalah anaknya Abu Bakar, kemudian Siti Sarah, ada Siti Hajar, keduanya adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Siti Maryam, dia adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, gimana mereka menjaga, ada Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, ada di kalangan para waliyah orang ulama yang di bawah ada Rabi'atul Adawiyah dan lain sebagainya. Insyaallah di waktu lain kita akan bahas singkat tentang kisah hidup mereka, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang menjadi contoh baik untuk wanita-wanita sekarang. Perhatian semuanya itu, kita tuh harus tahu bahwa almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintanya sama artis, cintanya sama pemain film, cintanya sama penyanyi, ya sesuai hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab, nanti di hari kiamat didik akan bersama mereka. Pemain film itu waliyazubillah di neraka, nggak mau kita. Tapi kalau kita mengenal Fatimah, kita cinta sama Fatimah Az-Zahra, cinta sama Khadijah Al-Kubra, kita cinta sama Sayyidah Aisyah, cinta sama Siti Maryam, cinta sama Sayyidah Aminah ibunya Nabi, kita cinta sama mereka, kita mengenal mereka, kita mengikuti mereka, maka nanti pada hari kiamat kita akan dikumpulkan juga bersama mereka. Dan kita tidak mungkin bisa mengikuti, kita nggak mungkin bisa meneladani, kita nggak mungkin bisa mencintai kalau kita tidak mengenal mereka. Kata orang Arab itu, al-mahabbah samratul ma'rifah. Cinta itu adalah buah daripada kenal. Kalau mau cinta, kenalin dulu siapa mereka. Cari tahu dulu bagaimana kehidupan mereka. Lihat dulu gimana sifat mereka, sehingga kita mengetahui mereka, mengenal mereka, dan bisa mencontoh mereka, sehingga bisa mencintai mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Kajian singkat tentang anjuran menikah tadi sudah disampaikan, dan tentang sifat perempuan yang matlubah. Mudah-mudahan siang singkat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi kawan-kawan yang belum paham, silahkan tanya, boleh ditambahkan komentar atau di DM langsung boleh. Insyaallah ana kan ini ada tugas ya, tugas untuk kuliah. Jadi ana insyaallah live 2 kali sehari. 2 kali sehari, maksudnya 2 hari 1 kali. Nanti insyaallah malam ini ana buat vote lagi, buat vote tentang judul yang bagus untuk dibahas lagi. Jadi antum-antum nanti kalau punya requestan judul, nanti antum catat, ketik aja di story ana itu. Yang paling banyak itu nanti insyaallah akan ana bahas gitu. Jadi ana dapat faedah juga, bisa belajar juga untuk diri ana. Mudah-mudahan antum juga mendapatkan faedahnya dengan mendengarkan, dan ana juga dapat gumpulin tugas. Jadi faedahnya itu banyak, alhamdulillah. Jadi seperti itu kawan-kawan. Mohon maaf atas ada kesalahan. Saya ini Al-Fagir, masih belajar, masih penuh dengan kekurangan, masih berharap ilmu lebih banyak. Jadi kalau apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi ada kesalahan, nanti silahkan di komen, dikritik aja, nggak apa-apa, kita senang dengan kritikan. Jadi silahkan dikritik, dan kalau ada yang baik, maka pada hakikatnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah ini akan ana sebarkan di YouTube juga. Memang untuk disebarkan di YouTube sih sebenarnya.
insyaallah. Dan mohon nanti di subscribe ya, di like and share and subscribe. Cintanya Bib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.